Akhirnya saya coba tuh bikin mengkompos lagu-lagu Banyuwangi untuk saya kompos coba gitu dengan apa yang saya mau gitu. Ternyata ya seperti tadi, saya tidak ada rezeki di situ. Kebanyakan yang kesulitannya itu adalah konsep yang sudah kita pasang, yang sudah kita schedule dengan seorang produser itu meleset gara-gara hal-hal sepele kayak gitu. Kadang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat menyaksikan kembali Pura-Pura Kreatif. Bingung dia, siapa gitu ya. Tiba-tiba ada orang muncul. Shock. Ketemu sama Ricky Biain, yang kita masih di YouTube saya. Acaranya namanya Pura-Pura Kreatif. Kalau misalkan Anda menyaksikan, di belakang ini ada salon gede, terus kemudian ada orang pakai headphone ngapain gitu ya. Pasti orang beranggapan dia adalah seorang gamer. Anda gamer? Bukan. Siapa? Gambler. Hah? Gambler. Saya kali ini mendatangi rumahnya siapa ya? Sebenarnya beliau ini adalah orang lama, guys, ya. Orang lama dalam dunia musik di Banyuwangi, tapi seakan-akan beliau menjadi orang baru. Brandingnya baru gitu ya. Apa sering reborn. Kalau reborn itu lahir kembali, tapi brandingnya baru. Dia menganggap dirinya, saya bukan musisi lagi, saya sudah beralih menjadi seorang yang pegang kamera, terus ngutek-ngutek komputer. Ternyata lebih senang ke gambar gitu maksudnya. Lebih sering ke gambar ya? Daripada ke audio. Ada Mas Sani. Salam kenal. Salam kenal. Udah banyak yang tahu sih. Oh iya Mas. Semua aku tak kenal. Jadi saya datang di acara Pura-Pura Kreatif ini pengen tahu aja lah. Kan ini kan sebenarnya konten ini dibikin itu waktu awal-awal pandemi, pengen datang ke teman-teman yang ternyata meskipun di era-era pandemi COVID-19 melanda, mereka ini masih tetap berkarya gitu ya. Oh iya. Ada Sani. Sani apa Fani sih? Sani Fani. Sani Fani. Iya. Nama kalau di kampung, asal kampung kecil tuh namanya Fani. Namanya Fani. Namanya Fani. Kalau pas SMP sampai SMA sampai ini Sani. Jadi kalau nama lengkap dulu Fani. Nama Fani lengkap Febriawan. Fani Febriawan. Sekarang ya diganti karena mungkin katanya Badung, Tambeng jadi. Oh, jangan pakai nama Fani. Fikri Sani. Oh, ada sejarahnya, guys. Makanya kalau ada yang manggil Sani gitu dari belakang, oh pasti ini temen SMP ke atas. SMP ke atas. Fani kalau nggak keluarga ya orang kampung berarti tahunya gitu. Nanti kita bakal bahas banyak nih. Fani, Sani. Dulu besarnya di mana sih? Mas? Besarnya di mana? Besarnya gedenya? Kecil dari kecil. Oh, kecil di Singojuru, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Terus habis itu SMP saya tuh di Muncar, SMA-nya di Jember. SMA-nya di Jember. Karena bapak tugas di Jember? Enggak juga. Apa? Karena dulu kan masih musim-musimnya sekolah favorit gitu. Oh gitu. Belum ada area-area itu. Jadi sekolah di mana aja bebas kita pilih asalkan bisa. Belum ada zonasi. Itu Jember itu favorit? Ya. SMA apa? Man 1 Jember. Man 1 Jember. Ya. Padahal banyaknya banyak loh favorit. Itu dia. Biar ini kali ya, bebas kali ya. Bebas. Terus bebas setelah dari SMA lulus, itu hijrah ke barat. Hijrah ke Jakarta. Langsung tuh. Sampai berapa tahun di Jakarta? Sampai 2000. Mulai 2004 pulang, 2006 pulang. 2010 balik lagi sampai 2016. 6 tahun guys di Jakarta guys. Tapi ada keluarga di Jakarta? Ada keluarga? Ada keluarga ya? Ada. Bukan berarti dalam artian merantau sendiri enggak ya? Enggak.
Orientasinya nggak kerja. Orientasinya bukan kerja. Ngapain? Main. Nah. Ternyata asik loh ya Sani. Jadi kan kalau misalkan teman-teman YouTuber Banyuwangi ngelihat beliau ini kan hanya di balik layar. Kalau saya umumkan, saya taruh di depan layar nih, biar manusia teman-teman Banyuwangi tahu ini dia Sani. Terus setelah dari Jakarta, ada hubungannya sama musik di Jakarta? Awalnya ada. Awalnya main, habis itu terobsesi, terus kasih referensi ya main gitar, kok kayaknya gitar main musik itu seru gitu loh. Kayaknya coba tak seriusin gitu. Di Jakarta waktu itu? Iya, Jakarta. Coba bermusik tapi ya karena nongkrongannya sama teman-teman Jakarta kan, anak-anak Jakarta kan hubungannya luas gitu. Iya benar. Jadi main di sana aja, main di sana. Tapi setelah kita main di sana kayaknya apa yang saya bisa itu kurang gitu loh. Kayaknya termotivasi. Dan terobsesi sama beberapa musisi, dan inilah grup band kalau dulu kan. Gitu. Itu di Jakarta. Kayaknya sekolah lah saya. Gitu. Sekolah semi kuliah. Itu sekolah apa? Sekolah musik? Sekolah musik. Tuh guys, kan belum ada yang tahu kan? Kalau seorang Sani ini sekolah musik. Nah tuh, terus kemudian setelah sekolah musik, kelar, lulus. Nah, ini dikulitin ini ya. Gak apa-apa, biarin. Kan biar, kan kadang-kadang kan gini mas, orang-orang itu melihat, siapa sih? Mas Sani? Oh, yang biasa pegang kamera. Nah, tahu ya itu. Iya. Makanya saya ingin tanya. Terus setelah sekolah musik, jurusannya gendang apa drum? Kayaknya dulu ketipu. Ketipu lagi gini. Terus. Dulu saya sekolah di Cik tuh guys. Cik itu apa? Cik musik itu artis semua tuh di situ, kebetulan. Nanti dilihat ya. C-I-C-H Ciks musik. Saya kebetulan di Rawamangun. Itu nekunin gitar. Kebetulan saya ambil gitar. Mas, itu kan kalau masuk ke sana itu harus tes sih mas. Tesnya formal aja. Tesnya formal, bisa main gitar gitu ya. Ya, tes itu untuk seberapa jauh kita menentukan level di situ. Oh, ternyata kamu masuk level yang ini. Tapi kan pada sadarnya tetap dinolin lagi sih. Dinolin lagi di sana. Kan biasanya kan kalau sekolah-sekolah les musik gitu kan ada istilahnya bikin notasi, baca notasi. Bener ya? Baca layar gitu ya. Wajib. Bisa berarti ya? Dulu bisa. Tapi bisa lah, jangan bilang dulu bisa. Dulu bisa. Sekarang sudah terkikis. Sudah nggak nutut ya. Ya. Tahun 2000 sampai 2016. Enggak, kalau pas itu 2000 sampai 2006. 2000 sampai 2006. Terus kemudian balik ke Banyuwangi. 2006-nya balik. 2006 balik ke Banyuwangi. Bekerja. Ya bekerja. Berarti kan ilmu musik yang ada di Jakarta diterapkan di sini. Betul. Diterapkan di Banyuwangi, langsung bikin grup musik. Betul. Atau masuk ke dunia dapur rekaman. Bikin grup musik ya. Bikin grup musik yang alirannya sesuai dengan ketika di sana. Apa yang saya dapat di sana itu tak bawa kemari. Dibawa ke Banyuwangi. Warnanya kaget nggak? Yang kaget justru malah teman-teman sini. Orang-orang Banyuwangi. Kalau saya memang berusaha mau merubah teman-teman yang ada di daerah itu. Dulu ya kita ngundang, sekarang sudut pandang orang bermusik itu udah luas. Dulu kan nggak ada YouTube. Benar, nggak ada media sosial lah. Adanya cuma kaset. Pita, gitu ya. Grup ini paling yang tahu juga orang-orang lama. Kebetulan pas saat saya di sana itu yang lagi booming di sana mungkin sampai sekarang itu legend klasik rock. Kayak apa? Halloween. Iya, oke. Grup-grup klasik rock gitu lah ya. Nah, itu yang saya bawa kemari. Ketika tiba di Banyuwangi, yang harus beradaptasi Anda atau anak-anak Banyuwangi yang saya paksa teman-teman untuk beradaptasi sama saya. Beradaptasi, kagok mereka. Tapi berhasil. Maksudnya dalam artian kagok itu, aku posisan, ini aja lah wis, sauno ini nih. Iya. Iya.
kalau teman-teman dulu pada era itu, nggak tahu mungkin Mas Riki pernah ngalamin atau enggak, di era itu kebanyakan pada bawain lagu padi. Iya benar. God Bless. Benar. 2000. Benar. Nah itu dah. Pokoknya musisi lah. Musisi ya. Kalau di Jakarta, yang saya bawa dari Jakarta ke Banyuwangi itu all round ya. Jadi ada klasik rock, ada jazz gitu, blues, ada bahkan musik funk gitu. Funk ya saya bawa, kayak Toto itu apa tuh alirannya tuh? Kalau Toto itu bisa ke progressive rock, nah itu macam-macam lah pokoknya. Masukin itu, terus ada Sting, ada rocknya mungkin ya klasik rocknya kayak Led Zeppelin kayak gitu. Ada yang jebot The Doors, The Who, yang gitu masih itu. Beatles, kalau Beatles saya rasa banyak lah. Semuanya udah tahu. Nah, banyak di sini. Dan mereka teman-teman itu yang diajak ngegrup pertama kali itu kaget lah pasti. Cuman dia karena mungkin sungkan kali ya. Aku kan baru datang ke Jakarta, padahal ya. Segelembat ya, apalagi main taping udah kerasa kok kisah nih wis asli jebulan. Iya memang gitu ya. Kita hanya mereka ngikutin, kita ngikutin, mau mengikuti, mau berubah. Mau berubah. Nah, pada saat itu banyak pengalaman Mas Eki. Pengalaman itu banyak. Apa yang saya tuh seneng konsep dari dulu. Benar. Konsep. Jadi walaupun ada kelemahan di kanan kiri saya ataupun di saya pribadi, saya konsep supaya ini biar tidak kelihatan cupu gitu loh. Bandnya tuh nggak mungkin bisa diartikan bolehlah kita mengekor sama band-band yang punya lama waktu itu di era 2006 kan ya. Iya. Terus kemudian tapi karena kita ini ada ilmunya sedikit ya dimasukin lambu progresif, jazz dan lain sebagainya. Betul. Dan teman-teman siap untuk menerima waktu itu ya. Gatsa. Ada jendela, ada lagi bartender, banyak lah pindah-pindah nama. Itu band Banyuwangi, saya bentuk di Banyuwangi. Ya, berhasil lah. Sampai masuk ke LA. Zaman dulu itu kalau nggak salah ada zamannya ini yang setiap minggu tuh apa tuh? Bener Cool Break ya. Masih ngikutin. Nah, terus kemudian setelah 2006 ke 2010 ngeband gak berekaman Banyuwangi. Sempat saya di dapur rekaman sempat. Bekerja atau awalnya saya yang rekod sama teman-teman band itu. Oh gitu. Recording. Manual sempat. Tapi kalau di Jakarta udah, saya memang recording juga. Recording waktu itu di Jakarta. Nah terus datang ke Banyuwangi dengan saya ajak teman-teman untuk mengarah ke recording. Recording Banyuwangi dengan alat-alat yang zaman segitu ada di Banyuwangi atau equipmentnya, terus plugin-pluginnya seperti itu. Belum ada di Banyuwangi. Belum ada. Padahal di Jakarta tak bawa ke sana. Oh, gitu. Gila. Jadi di Jakarta udah musim, di Banyuwangi waktu itu belum ada ya. Belum. Karena itu tadi media juga seakan-akan kan menjadi pembatas ya. Seakan-akan ilmu yang diterapkan di Jakarta zaman segitu loh ya, kan lebih asik. Masuk ke Banyuwangi diterapkan ada orang yang kaget, ada yang masih belum ada kan gitu ya. 2010 balik lagi ke Jakarta. Ngapain? Baru gitu karena habis band-bandan guys. Apa ya? Nggak berhasil. Ternyata di musik itu bukan rezeki saya gitu. Oh gitu. Di musik menjalani padahal kuliah di musik. Ya, betul. 2006 balik Banyuwangi sampai 2010 bermain mencoba di musik. Tapi bentar dulu. Saya potong dulu sebelum ke 2010. Sempat ada sebuah grup band, gitarisnya ada kalau nggak salah video klip itu. Ya. Omprok ya? Bukan, kalau Omprok saya bukan gitaris, saya bagian dari Omprok. Bagian dari teman-teman Omprok. Terus mau mencoba merubah, memberikan nuansa baru. Banyuwangi tapi ada nuansa rocknya juga. Betul, progresifnya gitu juga. Dulu kita terinspirasi sama Vicky Sianipar. Oh. Kita tahu seorang Vicky Sianipar sangat handal mengkomposisi notasi kearifan lokal dengan nasional menjadikan jadi harmonis. Lagu daerah jadi lebih ke era sekarang gitu ya. Terobsesi. Saya rasa memang sih revolusinya asik lah. Maksudnya
ada perubahan gitu lah. Dalam musik Banyuwangi yang dulu kendang kempulan, terus ya oke lah ada keroncong, terus tiba-tiba ada masuk rock kayak gitu, tapi tetap pasar yang menentukan. Betul. Kan gitu ya. 2010 akhirnya balik lagi ke Jakarta. Ya, sebelum pas di Omprok itu saya coba ke dunia recording. Saya nyoba dulu di Omprok itu kan motornya si Obi, ada Nanang, ada Atang, ada Dani Kumintang. Nah, itu sekarang jadi orang top tuh. Ya, ada Cici Viana. Ya, Cici Viana. Keren, Cici keren masih. Okay. Mbak Artis. Kalau ketemu gimana? Masih panggil Ya. Mas Sani. Bukan, Mas Artis. Oh, kan. Sama, saya juga gitu kalau manggil Mbak Artis. Mbak Artis. Nah, mereka orang-orang hebat menurut saya sampai sekarang masih Oke, masih oke. Saya diajarin tuh sama mereka untuk recording digital, mulai digital. Oke, udah beralih ke digital ya. Windows ya. Windows, Fruity Loop ya. Fruity Loop ya. Bener. Pokoknya jangan pakai Cool Edit ya. Ya masih itu. Sampai dikasih hadiah mic sama Obi. Ini kamu pakai ini biar supaya bisa recording. Oke, akhirnya saya jalanin, saya coba Buka dunia recording. buka dunia recording. Akhirnya saya coba tuh mengkompos lagu-lagu Banyuwangi untuk saya kompos coba gitu. Dengan apa yang saya mau gitu. Ternyata ya seperti tadi, saya tidak ada rezeki di situ. Tidak ada rezeki di situ. Ada sih beberapa job, ada kayak siapa? Ada Pak Gatot Barawangi dulu pernah. Terus Benito itu. Nah, itu juga pernah. Terus Cak Catur, mereka Cak Catur, Mbak Adis juga pernah. Tapi saya tidak work ternyata di situ, tidak ini loh maksudnya. Berarti basicnya adalah musik gimana? Iya, tentang musik. Cuma nggak enjoy saya jalaninya. Wah, tuh guys, ternyata pura-pura kreatif. Iya bener. Karena pura-pura kreatif. Bayangin dari pemain musisi, Anda tahunya sekarang. Kalau kita kulik kan akhirnya banyak masyarakat yang tahu. Oh, ternyata seorang Sani Fani itu dulunya adalah pemain musik. Saya tuh kalau sekarang ke Jakarta nih, ketemu dengan teman-teman, itu pada heran mas. Kenapa herannya? Di Facebook aja, di sosmed, di Instagram tuh kalau nge-DM tuh malah kacau mereka, ngecengin, ngejek saya. Ngejek dalam arti bagus sih gitu loh. Kamu kerennya sekarang di dunia videografer gini-gini, padahal kamu dulu gini. Itu teman-teman saya rata-rata sukses. Ada yang jadi gitarisnya. Si siapa saya? Ini Glenn Fredly dulu. Andre itu. Terus Nanti dulu. Ya, itu satu kelas tuh sama saya. Gila guys, Itu satu kelas. Itu baku cakar. emang jago itu. Terus, itu kan satu guru. Saya Rido. Iya. Rido Slang. Habis itu saya ditransfer tuh ke Baron Gigi. Iya, almarhum ya. Guru saya almarhum. Habis itu ada banyak di sana, ada Edo Widis, ada Berta, ada banyak deh. Banyak itu teman-teman saya semua. Cuma kalau ketemu ya, oke, mereka masih asik kok. Masih asik ya? Masih asik, keren mereka. Tapi kalau ngomongin tentang musik, mereka akan bilang ya, dunia mulai. Nggak begitu. Gimana? Wow. Wow. Lo dari musik begini jadi musik dangdut, dari musik apa kendang kempul. Wow, gitu. Wow, oke. Keren lo. Nggak tahu itu ngenyek apa itu. Padahal bayangin dari seorang musisi guys, cekalannya gitar loh, saya cekalannya keyboard gitu ya, dan kamera mau panas-panasan gitu. Oke. Ya itulah hidupnya. Enggak, terus 2010 balik ke Jakarta, baru menekuni videografer. Enggak dong, enggak. Baru saya mau niat kerja, Mas Riki. Kerja. Nah, ternyata susah cari duit itu. Oke guys, ini pengalaman loh guys. Saya kerja di sebuah perusahaan advertising. Perusahaan advertising. Ya, saya di bagian desain atau di bagian? Desain. Oh, ada hubungannya? Nggak ada juga, nggak ada hubungannya. Karena Anda nggak punya basic desain ya? nggak ada. Nggak ada musik lo ya? Karena kan tadi kan kuliah di sana Anda belajar. Ya, dipacu untuk bisa. Berarti Anda otodidak ya? Otodidak. Awalnya Corel, dari Corel saya dipacu untuk Adobe Illustrator. Adobe Illustrator. Sekarang Adobe Illustrator. Adobe Illustrator. Bayangin guys, jadi benar-benar seorang Sani Fani itu desainer otodidak. Belajarnya karena dimarahin, pasti. Apalagi ada revisi tuh. Itu nggak bisa tayang itu. Tahu sendiri kan orang Jakarta, gue nggak mau tahu apa lu bisa atau enggak, lu duduk di sini lu harus selesai.
Ih, gila, berapa tahun? Emang gue pikirin kalau bilang gitu? Iya benar, berapa tahun? Saya kebetulan kalau pas desain itu 2 tahun, habis itu saya udah nggak desain yang 2 tahun, 3 tahun. Oke, 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah 3 tahun saya desain. udah naik jabatan. Naik jabatan ke video? Ke manajer. Oh gila, ada hubungannya sama video? Belum, nggak ada. Jauh masih? Jauh dari video, jauh banget. Motret? Enggak, sama sekali enggak. Cuman desain? Desain aja 2 tahun. Oke. Mungkin dipikir saya pinter lobby kali ya. Bagus untuk berkomunikasi dengan customer. Hanya dinaikkan jadi manajer. Memang apa namanya, dukungan dari teman-teman lain. Istilahnya adalah manajer produksi khusus untuk desain-desain itu mungkin enggak. Ya Perusahaan itu ya. Di cabang Ampera Raya. Oke. Tapi masih ada perusahaan itu masih sampai sekarang. Perusahaan terbesar untuk advertising. Berapa tuh iklan kalau susah? Guys, YouTuber nanti kalau misalnya sampai pasang iklan tanya dia. Bener, viewernya belum banyak ya. Oke, setelah jadi manajer balik tahun berapa ke Banyuwangi? Tapi belum ada hubungannya sama videographer ya? 2016 diajak, saya ditawarin sama temen Australia di Jakarta. Ya. Oke. Teman-teman juga dari sini, temannya Mas Riki juga. Pak Ageng. Oke. Dia punya kakak di Australia, menawarkan untuk, ayo kamu bikin perusahaan lagi aja dari nol. Kamu bisa nggak? Work nggak gitu. Diajaklah saya ke Bali. Gitu. Di Bali awalnya. Di Bali. Ya. 2016. Saya mau, tapi dengan banyak konsekuensi karena saya di Jakarta kan udah dibutuhkan. Benar. Dengan akhirnya saya dengan berat hati ya, dengan senang berat hati saya, karena saya juga kepengen pulang sebenarnya ke Banyuwangi. Mungkin dari sana gini, rasa kangen ke Banyuwangi, tapi udah berkeluarga kan ya? Udah berkeluarga. Terus nomor 2 mungkin kadang-kadang orang juga ngerasa bosan, Mas. Ya, pekerjaan itu bosan ya. Ada bukan di passion saya. Iya, ya kan? Banyak nih desain dari musik lari ke komputer desain itu ada hubungannya. Saya tuh sebenarnya kepengen tuh bekerja di musik sebenarnya. Karena passionnya di musik. Iya, karena frustasi di musik saya tidak dapat apa-apa. akhirnya gambar. Iya, benar. Tapi bener lah, masih ada hubungan seni, cuman seni yang berbeda antara seni rupa, dari seni musik ke seni rupa itu gridnya jauh guys, ya. Kecuali kalau dia dari seni musik, oke, aku jadi ilustrator, ini aja kayak komposer atau konduktor, itu masih ada hubungannya. Di sana itu Mas Riki, ketika saya kerja di sana, pas posisinya di manajer pas saat itu. Iya, di Jakarta. Mau pulang tuh saya, tapi belum ada penawaran yang jelas dari teman Australia itu. Si Mas Baron ini datang. Oh, Baron datang ke kantor dan say hello lagi. Kamu gitu. Iya. Saya ditawarin tuh, San, pegang studio gua gitu. Pegang studio gua, lo kan bisa aku base. Lo kan bisa ini. Ada banyak jadwal teman-teman artis mereka yang mau produksi. Saya nggak ada orang untuk operator. Mau nggak gitu loh. Diterima? Anggaplah ini side job buat. Side job gitu ya. Ya, tapi saya nggak berani. Nggak saya diambil. Itu masih di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh Persik gila, men. Iya benar. 6 jamnya gila. Jauh sama Banyuwangi. Kalau Banyuwangi nggak usah dibocorin di sini lah. Nanti para musisi para produser yang bikin musik, wah kok dibocor loh Mas. Aku kayak tarif gede loh Mas. Dulu ya, saya bocorin dulu 2015 apa 2014. Persib berapa tuh? Bukan Persib kalau udah itu pas saya jual satu lagu itu 15 juta. Satu lagu 15 juta. Itu per lagu. Dalam artian khusus untuk aransemen dan aransemen aja 15 juta. Aransemen 15 juta. Laku satu. Laku zaman segitu. Sama Mas Obi. Oke, zaman segitu. Nggak tahu Banyuwangi sekarang ya. Saya yang jualin lagunya Mas Obi. Ada Mas Obi, saya tarik ke Jakarta untuk selesaikan proyek itu, satu lagu. Ya kalau di Jakarta pasarannya segitu lah. Kalau di daerah ya kita tahu sendiri lah ya. Saya sampai menangis.
Harus menerima kenyataan. Harus menerima kenyataan. Benar. Apalagi semakin banyak kompetitor ya. Iya, betul. Kita di pura-pura kreatif masih ngomongin sebatas itu dulu. Terus setelah itu diterima tuh job untuk ke Bali. Akhirnya saya terima Di Bali. karena saya kepengen pulang. Intinya hanya untuk pulang. Karena kan di Bali ini membuat perusahaan. Artinya saya tidak stay di perusahaan. Iya, oke. Artinya saya hanya sebagai otaknya aja saya. Otaknya. Ya. Bergerak masih di bidang advertising. Betul. Bergerak masih di bidang advertising. Saya training ketika itu cari lokasi di Bali 1 bulan untuk lihat situasi sana sini. Akhirnya kita tentukan di Seminyak. Oke, kita bangun, kita beli mesin dan segala kita lengkapin, kita pasang lowongan. Saya training selama 3 bulan Di Bali. Saya kasih manajer di situ 1. Oke. Habis itu ya kita tidak kecocokan. Oke, biasa dalam dunia kerja. Itu. Hanya Sani pulang. Ya, saya pulang tuh. Pulang ke Banyuwangi. Pulang ke Banyuwangi. Nggak ada Pekerjaan. Jadi pengangguran sementara. Nggak ada tabungan, guys. Nggak ada pekerjaan, guys. Rumah nggak punya, guys. 2000 berapa tuh? 2017. 2017. Oke. Istilahnya gini lah, kalau melihat sekarang belum settle lah ya. Ya. Belum settle lah, belum nyaman. Istilahnya kondisi juga masih balik ke kampung halaman. Terus 2017 nganggur. Kembali itu ngawali berarti ya. Dari nol lagi. Dari nol lagi, betul Mas Riki. Saya cari pekerjaan yang sesuai dengan porsi saya tidak ada. Ada seperti awalnya kan gini nih, kalau orang ya maaf ya, kalau kita punya pengalaman ABCD, biasanya kalau kita mau cari itu yang sesuai dengan passion saya kan gitu. Milih-milih kan. Passion Anda berarti kan pasti yang akan ditunjukkan saya musik. Itu kan? Atau enggak? Saya desain. Saya udah kapok di musik. Oke, digarisbawahi musiknya udah cerak. Kapok ya. Desain menjadi seorang manajer advertising pastinya itu yang saya buat untuk ininya ya, kurikulum vitae-nya istilahnya itu ya. Dan nggak dapat di Banyuwangi. Karena Banyuwangi nggak ada advertising. Kalau tukang cetak banner banyak. Saya pernah ditawarin di salah satu ada yang besar kan di sini yang di daerah itu Kepiting tuh besar tuh di ujung tuh. Perlu disebutin kan namanya. Saya pernah langsung ketemu dengan ownernya Pak Cina itu, Koko itu. Saya tawarin dana, mau nggak kamu, berani nggak kamu gitu, di challenge-nya. Iya, di challenge ya. Berani nggak kamu bikin sendiri gitu istilahnya. Kamu bikin di Banyuwangi dengan apa yang kamu bikin di Bali, ilmu yang kamu dapat dari Jakarta. Yang seperti ini. Berani nggak dengan modal sekian? Saya sih kalau modal sekian, kalau tidak di Banyuwangi saya berani. Saya bilang gitu. Kalau di Banyuwangi kayaknya tidak. Tidak. Siapa yang mau pasang? Betul. Balik lagi gitu. Ya sama saja lah, banyak orang itu berbandingannya gini. Kalau ngomongin tentang daerah itu, media apa sih yang paling rame? Betul. Gitu kan ya? Media apa sih yang paling rame? Simpelnya adalah gini, antara ngomongin media, ada 3 lah ya. Media cetak itu koran, ya kan? Karena majalah Banyuwangi nggak ada majalah, ya kan? Koran yang everyday setiap hari. Terus ada media radio, ya kan? Yang ketiga adalah media televisi. Meskipun televisi lokalnya perbandingannya di sana, rate-nya harganya media cetak sekian, harganya radio sekian, harganya TV sekian, itu pun masih dibanding-bandingkan kan gitu ya. Apalagi kita mau buka agent advertising. Nah, susahnya di sana. Dan para klien udah tahu harga. Betul. Bener kan ya? Dan mungkin sudut pandang orang beriklan di sini tuh beda. Bener. Udah nggak usah diomongin. Karena kita nggak bahas itu. Kalau ngebahas itu panjang ya. Karena saya sering dapat ginian. Mas, ini motor gue sampai ini kok mas. Segini aja pasang ngomong. Ya udah. Kenapa saya nggak mau jadi marketing iklan? Dari dulu gitu. Perbandingannya banyak. Kalau dulu sih sempat menjadi gitu ya. Kalau masih di media gitu. Oke, lanjut. Akhirnya nggak diterima tuh tawaran itu untuk membuka advertising itu. Tiba-tiba lari ke kamera. Mencari celah. Iseng. Intinya awalnya adalah iseng. Nongkrong, ya kan? Ketemu dengan teman-teman yang asik, bercanda sana sini, ya, menghilangkan penat karena pengangguran tadi ya. Oke. Kayaknya ada yang perlu dibidik nih dari
Oke. Sebuah obrolan nih ya. Ada yang perlu dibidik apa ini? Saya pikir terus apa nih? Kayaknya ini humor nih semakin seru gitu. Hanya saya pikir-pikir, saya coba-coba pikir di Banyuwangi ini apa yang tidak ada di dunia ini gitu. Hanya saya terbesit untuk membuat sebuah karya itu ya film ala-ala kita lah, yang film daerah yang masih ya kampungan lah gitu ya. Kita nggak ada basic di situ, coba kita ayolah dicoba gitu. Saya coba belajar dunia video editing, saya coba cari-cari di YouTube bagaimana sih ngedit. Atau tidak? Ya dong. Terus tiba-tiba setelah keluar dari zona nyaman, balik lagi sama teman-teman ngobrol, ngebentuk sebuah karya. Saya belajar otodidak dunia editing, sama ada yang bantuin ngajarin. Caranya ngedit itu kayak gini gitu. Ada. Namanya Ricky Baim. Acak. Iya. Serius. Gak ada hubungannya, udah. Lu jadi bahas. Serius. Udah banyak. Terus itu kan karya boleh dibilang ini ya, cikal bakal seorang Sani membuat sebuah ngerumang Sani. Oh iya, bener ya? Betul. Cikal bakalnya dari sana. Itu karena dari tongkrongan, ada kamera, bikin video Janakim ya. Komedi sitkom lah, situasi komedi sitkom itu Janakim, nanti cari di YouTube ya Janakim, yaitu produsnya Sani dan kawan-kawan ya. Produsnya itu berarti yang menciptakan dan banyak yang kredit juga teman-teman di dalamnya. Dari sana mulai itu ya, banyak yang tahu ya. Ya, mungkin dipikir saya bisa pegang kamera ya. Maksudnya bisa memainkan kamera dengan baik. Oke. Ayo teman itu iseng, ayo bantuin gitu. Ya saya udah bilang, saya nggak bisa. Alah coba gitu. Ya udahlah, nanti kalau jelek gimana? Gak apa-apa. Oh ya udah coba mungkin cocok kali ya. Namanya orang cocok kan nggak cuma kualitas ya. Kadang karena ngobrolnya enak ya cocok wes, kamu aja wes, biar jadi gak apa-apa wes gitu. Cocok. Banyak ininya lah. Potensinya banyak. Terus setelah Janakim muncul, kan banyak tuh teman-teman yang akhirnya ngelirik seorang Sani Fani untuk bikin video klip. Iya. Bener ya? Betul. Hampir banyak lo video klip Musa. Pirasan karya video klipnya berapa? Total. Nggak tahu. Banyak, aku sempat kepikiran mau tak hitung. Cuma kayaknya nggak ada waktu untuk hitung. Gila men. Coba dihitung kan, iseng banget hitung-hitungan banyak. Tapi YouTube itu nggak bisa ngelihat nama Ngerumang Sani gitu ya. Nggak muncul. Kata siapa? Muncul. Di deskripsi ya, muncul langsung itu. Saya coba kemarin. Ada beberapa company gitu ya. Iya. Mau tanya mana karyanya Mas Sani gitu. Kamu klik di YouTube. Saya coba klik Ngerumang Sani gitu. Langsung keluar sampai ada video kreatif barang keluar semua. Bu hebat ya. Aku nggak ngomongin video kreatif dulu, video klip lah. Oh, iya. Awalnya kan video klip dirimu. Dulu video klip. Video klip pertama siapa? Video klip pertama ada, ya. Siapa? Maharani. Ya. Maharani itu yang punya Borobudur guys ya. Borobudur itu tahu Pemkab Banyuwangi, sebelah utara itu Borobudur. Itu adalah video klip pertama yang kamu bikin. Ya. Serius. Sama lah itu. Yang dia bikin serius, seakan-akan ya mampu bersaing. Padahal aku tahu sejarahnya itu. Pegang kamera, ngoperasiin nggak ngerti. Tapi benar ya, kamera kamu tuh didak kan? Iya, nggak ngerti itu. Sudah berapa puluh video klip baru mau belajar. Dan bukan hebatnya ya. Dan herannya itu tidak auto loh. Manual. Saya selalu manual. Karena yang ngajarin saya Mr. Sigit Mambu Besi itu. Iya. Selalu ngasih saya selalu manual gitu. Ngajarinya manual. Jadi kamu akhirnya yang mau nggak mau ya manual ya, dari teknik manual ya. Saya lihat di view Hindraja. Kadang saya
karena saya tuh nggak ngerti apa itu ISO, apa itu ya, triangle itulah ya. Aku nggak ngerti dulu itu apa fungsinya. Pernah suatu ketika pas video klipnya Mas Chandra Banyu di Kalibendo itu, sampai siang hari saya pakai ISO 6400. Tapi nggak ngerti yang saya buat gelap itu sebagai gelap, ternyata itu shutter speednya saya gedein gitu kan. Oke. Sampai 4000 atau berapa gitu speednya. Ternyata ISO-nya itu ternyata 6400. Buset, ya ampun. Outdoor 6400. Asik guys. Gelap tadi. Untung nggak burung, nggak berente dong. Makanya tuh nggak ngerti ngatas ini pijat ya terusan gitu loh. Ada ya itu pengalaman ya. Karena belajarnya otodidak ya. Dan tidak ada dunia fotografer ya. Tidak pernah tersentuh. Makanya saya kuliknya dari awal. Dia tidak pernah tersentuh dengan dunia fotografer, tidak pernah tersentuh dengan dunia videografi ya. Nah, terus kemudian kalau akhirnya jalan, banyak orang yang tahu. Ya. Banyak juga teman-teman label ya yang betul. Menggunakan jasa seorang Ngerumang Sani untuk bikin video klip. Profil kemarin juara 1 apa? Video kreatif. Bukan, lomba apa sebelum video? Video kreatif dulu ya? Video kreatif dulu. Video kreatif juara berapa? Video kreatif 2019 juara. Video kreatif 2019 juara 1, videonya desa apa? Masih desanya? Iya. Desa Sumbergondo dicari ya, Desa Sumbergondo video kreatif itu yang garap beliau. Terus 2020 dari saya pegang banyak 2020. Pegang berapa tuh? Awalnya 15 guys, saya tolak guys. 16 saya nggak mampu guys, akhirnya saya ambil cuma 6. 15 ditolak. 6 sebenarnya dia tolak karena dia nggak punya kru. Iya, betul guys, otaknya jebol. Karena dia selain seorang videografer, dia juga seorang editor. Iya, benar ya, seorang kameramen dia editor. Dan herannya, setiap kali saya yang turun itu, saya sudah tanya sama teman-teman videografer yang lainnya, yang garap apa videografi itu, kalau kamu harga segitu konsep dari mana? Dari desa mas. Ini konsep gini-gini dari siapa? Dari desa mas. Lah ini mah saya mah kagak. 6-6-nya itu semuanya saya yang konsep. Gila. Istilahnya aku murah. Pasrah guys, pasrah. Apa kata situ mas? Kan ngeluh. Secara saya bukan penduduk situ gitu. Saya harus menggali potensi di situ. Bener. Tapi kenyataannya mereka teman-teman yang ada di desa welcome dan mereka asik gitu ya. Karyamu adalah diakuin kan gitu. Tapi alhamdulillah 2020 itu dari 6 desa yang saya ambil, 5 itu masuk 10 besar. Masuk 15 besar. 15 besar. Yang juara cuma 1, Bang Sring. Juara 3. Bang Sring 2020 itu garapannya Sani. Ya, saya siap. Maaf kalau jelek. Oke. Tapi video kreatif itu unik ya. Nggak harus selalu video yang bagus kan ya. Karena kan banyak unsur ya. Banyak unsur yang nilai orang sendiri lah. Kita nggak bisa nilai. Beda karena ada film kalau ada film ada dokumenter. Tapi kalau video kreatif itu penilai sendiri. Saya nggak mau masuk ke ranah sana. Ya, betul, saya juga nggak mau. Yang penting kita yang bikin gitu ya. Ranah sana. Oke, terus itu kan kalau di desa profil biasanya kan ya ada perusahaan, company profile. Ada juga tuh. Company perusahaan ada. Katanya kemarin dapat juara tuh? Ya, juara berapa? Hah? Juara 1 nasional. Juara 1 nasional? Pupuk Indonesia. Kebetulan apa gimana tuh? Pupuk Indonesia. Iya, Pupuk Indonesia. Itu video apa itu? Lomba itu ya? Itu lomba. Di YouTube aja ya? Saya kurang tahu. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada ya, tapi disetorkan gitu ya? Ya. Karena setelah itu ada lagi program apa kemarin ya? Itu langsung masuk ke saya karena saya juara 1 gitu. Apresiasi atau apa saya kurang tahu. Nah. Intinya itu video bikin satu perusahaan itu jadi agak yang awalnya pegawainya ini mau selesai jadi diperpanjang gitu. Akhirnya jobnya dikasih ke situ ya? Iya, mereka yang alhamdulillah. Jadi kerja lagi sama sekarang. Ngerasa settle sekarang ya. Alhamdulillah. Nah terus berarti kan ini kan setidaknya kan brandingmu sekarang. Iya kan, branding seorang Ngerumang Sani udah gak lagi musik. Iya.
udah nggak lagi desain, Iya. videografer atau fotografi? Itu ya? Iya, Videografi. amatir aja. Masih nggak pede loh. Aduh, perusahaan Bapak Indonesia videografi. Nggak cuma itu loh kalau juara 1 nasional. Apa lagi? Ada itu, Alas Purwo, juara 1 nasional. Saya pegang Alas Purwo, juara 1. Terus PKK Banyuwangi, juara 1. Saya, alhamdulillah. Ibu. Pas itu Bu Ibu. Bu Ibu ya, sekarang jadi bupati, berarti kalau sekarang Ibu Wabu, Ibu Sugira, Iya. yang bikin video PKK beliau ya. Jadi besok kalau di calling langsung Dulu sini. kan nggak ini, Palesari ya. Palesari. Palesari, betul. Oh, makanya kemarin banyak teman-teman Kominfo itu ke sini. Ternyata punya PKK. Alimin. Jani ya. Teman-teman, sudah percayakan dia. Harga bisa nego lah. Ya. Ngomongin traktor ya. Tapi perlu nggak sih bikin ini firma gitu? Apa? Bikin CV gitu perlu nggak sih? Menurutmu sekarang? Sempat kepikiran ya? Karena Sempat beberapa kepikiran. kali minta ya. Iya benar. Saya garap di apa namanya? Ya istilahnya, Pilot gitu. istilahnya kalau berhubungan dengan instansi pemerintahan atau Iya, juga mereka minta kok. minta kan ya, Akhirnya saya pinjam-pinjam. pinjam ya ke sana kemari ya. Ya. Ya, tapi planningnya ke depan harus bikin sendiri lah. Insya Allah. Badan hukum Semoga sendiri yang rumang sani lah. Ya. Mudah-mudahan jalannya. Nanti tak kasih bocoran, bikin murah. Oh iya, Serius. siap. Us, murah, budgetnya segitu. Siap. Puluhan juta gitu. Iya. Ya, lumayan lah ya, lumayan. Bisa dia lah. Dalam artian karena gini, seseorang itu kan kenapa kita judulnya pura-pura kreatif? Bener nih, awalnya adalah pura-pura dia. Berawal dari otodidak menjadi videografer, sekarang udah video klip. Ini yang di belakang ini juga lagi ngedit video klip. Untuk sampai dengan akhir tahun 2021, mulai hari ini lah ya. Ini berapa udah yang masuk ngelis? Ngelis sekarang. Total. Untuk belum digarap ke depannya nih. Yang udah ngelis. Iya, yang udah ngelis. Udah schedule, udah jadwal. Sekitar kalau masuk di HP 14-an. Jazz, 14 video klip Jazz. Teman-teman banyak ya. Banyak itu. Teman-teman ada yang lebih banyak tuh, ada yang 60. Oh, gitu ya? Iya, ada yang lebih banyak. Biasanya yang banyak itu apa live. Oh, Live juga kalau saya dapat live juga langsung banyak. Live Udah 30, 20 gitu. Itu bisa sampai 60 satu kali live. Satu kali live ya, 60 video klip ya. 60 video klip. Tapi kan satu tempat. Tapi tidak konsen. Tidak konsep kan live. Tapi kalau misalkan MV lah, istilahnya movie video Iya, klip, itu. Anda harus konsep. Konsep banget. Konsep banget. Budget jangan disamain guys. Oh lebih dari 14 mas. 24. Lupa gue. 24. Iseng-iseng sekarang beliau jadi kayak seperti ini. Ya. Dari perjalananmu saat musik, desain, video klip, kalau ngerasa sekarang settlenya adalah di video klip gitu ya. Iya. Apa yang belum? Apa yang belum ya? Bisnis kali ya. Bisnis ya. Berdagang. Ya. Oke, membuka lahan bisnis gitu. Apa tuh Pak? Kalau planning bocoran apa? Pengennya lah. Pengen buka usaha itu bengkel. Bengkel. Ya. Ini gak ada hubungannya lagi, San. Itu ya. Oh juara kan? Ini pura-pura kreatif loh intinya. Bayangin tak? Sekolah musik. Pengen itu punya bengkel kayak kokoh itu loh. Yang Kok lu ya? Betul ada deal itu ya? iya gitu, pengennya gitu mas. Gitu. Tapi nggak tahu. Tuhan bercerita lain kan kita nggak tahu. Kasih. Aduh, Pengennya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bisa jadi mungkin nanti bisa jadi sebuah kenyataan gitu kan ya. Ya istilahnya kalau gini mas, kalau boleh jujur ya, Iya, itu iya. kan cita-cita hari tua. cerita ritual. Kalau sekarang yang belum saya lakukan itu yang belum fix, yang belum saya gapai benar-benar itu adalah tawaran banyak mas. Mungkin mas Riki juga tahu ya, bikin film. Bikin film. Tawaran sih banyak. Bikin film. Ya, bikin film.
sampai teman-teman pas ini cerita balik lagi dulu. Iya. 2002 yang 2010 sampai 2016 itu, selain saya di sana itu bekerja di advertising, saya juga kenal dengan teman-teman film artis di sana. Untuk film bukan artis musik ya. Oke. Banyak yang kenal dengan saya, banyak yang pakai jasa saya sampai sekarang. Jadi kirim file, editkan gitu. Ya, edit apalah segala macam yang mereka tidak bisa pegang, saya yang pegang sampai sekarang. Nah, itu ketika saya membuat film yang ala kadarnya kayak gitu, tuh mereka tuh respon gitu loh. Kenapa nggak dari dulu kamu bikin di Jakarta? Sampai ada yang nawarin, anak saya ajak entok. Dan sekarang ini tawaran luar biasa kalau saat ini. Ada CGV Surabaya, film bioskop film besar itu di Surabaya, sama IDN Picture nawarin. Ya, tapi tidak ownernya lah ya, pasti yang kemarin itu orang kreatifnya lah. Kreatifnya. Cuma nyoba kreatif tadi mungkin. Pura-pura kreatif. Bisa nggak mas gitu nanti. Saya nih di sini nih. Tes gitulah ya istilahnya. Tapi oke lah gitu, kita perlu coba gitu. Benar. Jadi sampai sejauh ini yang masih belum goal lah ya istilahnya adalah film. Videografi adalah film ya. Kalau film-film pendek, film wedding, film apa ya itu kan bisa lah, ya sudah lah ya. Cukup. Intinya video klip atau sudah. Tapi kalau khusus untuk ke benar-benar pure film, karena film itu ada scoring, banyak sekali yang tinggal tahapan-tahapan di dalamnya itu belum goal. Ya mudah-mudahan lah. Ini setidaknya seorang Fanny pengen nyiptain film. Karena sebuah kebanggaan ya. Manajer dari film atau bioskop di Banyuwangi, mana filmnya? Iya benar. Itu harga diri. Ngomongin yang itu harga diri itu harus selesai. Itu. Tapi tenang aja, pasti selesai. Dengan cara Sani. Oke San. Jadi itu goalnya adalah di film. Tadi cita-cita ke depannya yang sana. Nah, kalau bikin video klip itu kendalanya di mana sih San? Teman-teman artis tuh juga biasanya kan gini. Wes, jasanya pakai Mas Sani. Tapi kita kan kadang-kadang itu punya konsekuensi. Kalau Anda pakai kami, oke lah. Ya inilah tolonglah entah itu tepat waktu kayak. Terus biasanya konsep diserahkan di situ kan ya. Betul. Itu sering gak sih kalau artis-artis lokal Banyuwangi itu nggak tepat waktu atau gimana? Sering banget. Ya artis kan beda. Artis ya. Kita itu apa ya? Saya mau syuting guys, 2 jam loh ini guys, nunggu seorang Sani. Kalian ngawur aja. Coba dalam mulai gak saya Sani terus Sani. Kebanyakan yang kesulitannya itu adalah konsep yang sudah kita pasang, yang sudah kita schedule dengan seorang produser itu meleset gara-gara hal-hal sepele kayak gitu. Kadang begitu. Akhirnya apa yang ini si artis tidak bisa diajak kerja sama Pak atau Bu atau Kak gitu lah. Yang ada begitu, kadang ini harusnya siang, ternyata datangnya sore. Ini harusnya pagi, subuh, siang gitu. Kan cahaya itu udah beda. Benar. Saya pengennya ketika ada jendela, ini butuh siang nih di setting sini sehingga orangnya kena sinar matahari masuk, ada kayak macam ray of light lah itu. Ini nggak dapet gara-gara kesorean, gara-gara artisnya telat, ini nggak sesuai juga, nggak maksimal. Tapi ada juga yang schedule timingnya sesuai dengan dirimu ya. Banyak lah ya. Mungkin 1-2 ya lah artis-artis gitu ya. Bisa artis yang punya nama kayak gitu. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya. Setidaknya meskipun kita di dunia kreatif seperti Sani ya juga, karena beliau ini juga seorang konseptor. Kenapa saya bilang konseptor? Kan dia memikirkan ini kalau video klip lagunya ini kan kamu pelajari dulu San ya? Ya sering gitu. Kamu pelajari dulu jalur ceritanya gini, kamu tawarin dulu ke produsernya ya. Itu udah menjadi udah menjadi sekarang ini? Branding. Jadi ketika klip yang dikasih saya pasti harus dikonsep. Itu curangnya produser ke saya. Karena kamu bisa konsep. Itu dia. Mas Sani ini klip tolong dikonsep gitu. Ngeluh kan. Bayaran video. Iya, bayaran.
Aduh, Guys, kalau di Jakarta guys, ya di dunia perfilman, konseptor itu ono bayaran nih dewe. Ya guys. Tapi gak apa-apa lah. Jadi setidaknya biar teman-teman itu apa ya, menghargai lah karya orang dan lain sebagainya. Karena konsep itu lebih mahal. Tanpa konsep, ya, nggak bakal jadi. Ya. Iya kan gitu kan ya. Langsung nggak ada konsepnya. Campak gitu ya. Nah, jadi konsepnya itu yang mahal. Konsepnya yang mahal. Terima kasih banyak. Ya, masih. Waktunya udah hampir kurang lebih 30 menitan. Setidaknya YouTube ini jangan di like, jangan di subscribe. Nggak perlu dapat viewer. Yang penting ada tonton aja lah ya. Nggak perlu subscribe, nggak perlu like. Nggak penting. Karena YouTube-nya nggak monetize. Intinya saya cuma pengen ngulik aja seorang Sani. Ya. Judulnya apa yang cocok? Apa ya? Judulnya apa yang cocok? Apa dong? Terserah. Pokoknya belakangnya pura-pura kreatif. Oh ya. Apa? Saya kasih gambaran gini. Seorang Sani musisi. Awau. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Pura-pura kreatif.